Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bernama Saka Tatal menyebutkan Peggy Setiawan yang ditangkap polisi berbeda dengan foto yang ditunjukkan polisi. Tawuran antara kelompok pelajar di Karawang kembali telan korban jiwa. Terakhir, 1 pelajar SMK tewas akibat ditusuk senjata tajam. Harga hewan kurban sapi di Kabupaten Tasikmalaya melejit jelang Idul Adha, tembus 60 juta rupiah per ekor. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan meninggal secara tidak wajar di rumahnya. Polisi mengautopsi jasad lantaran diduga sebagai korban pembunuhan. Jenazah ibu rumah tangga bernama Eti Rosnawati, warga Desa Taraju, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, diotopsi tim dokter forensik di Rumah Sakit SMC. Otopsi dilakukan karena polisi menemukan kejanggalan pada kematian perempuan berusia 45 tahun itu. Korban sebelumnya ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Tim forensik mengaku telah mengambil sampel beberapa bagian tubuh korban. Lakukan otopsi yaitu meliputi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para wartawan ya, bahwa jenazah ini ditemukan dalam keadaan tergantung. Nah, tujuan otopsi yang kita lakukan sekarang adalah untuk memastikan ya, satu untuk mencari apakah benar sebab matinya karena itu atau ada hal yang lain. Nah, Otopsi atas permintaan keluarga lantaran menemukan sejumlah kejanggalan sehingga diduga korban tewas karena dibunuh. Bilang satu di mata ada benjol, di pipi, di sini ada bolong, ada di sini ada bolong, di kaki ada bolong, bahkan di baris kepala itu ada benjolan. benjolan. Iya, kayak Bolongnya bolong apa, Pak? Tahu, katanya bolongnya dikit tapi dalam gitu. Polisi telah memeriksa 10 saksi untuk mengungkap penyebab dan motif. Namun, polisi belum menetapkan tersangka. Polisi menduga kuat kematian ibu rumah tangga ini tidak wajar. Ya betul, memang ada beberapa tampak luka, lebam dan lain-lain, dan ini masih dilakukan pemeriksaan. Kemudian hasilnya mungkin itu yang saya sampaikan tadi, sekaligus nanti hasil pemeriksaan otopsi. Sampai saat ini kami masih terus mencari dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, kurang lebih sekitar 10 orang. Polisi masih terus mendalami keterangan saksi diperkuat hasil otopsi yang menyebutkan korban meninggal secara tidak wajar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Permintaan hewan kurban sapi menjelang Idul Adha meningkat drastis di Kabupaten Tasikmalaya. Para pedagang pun memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil untung dengan menaikkan harga. Kesibukan para peternak di Kabupaten Tasikmalaya meningkat 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha. Mereka mulai menyiapkan ratusan ekor sapi untuk Hari Raya Kurban. Sekitar 400 ekor sapi sudah disiapkan. Salah satu peternak asal Cineam mengaku telah menyiapkan 100 ekor sapi untuk melayani pembeli. Harga yang dipatok pun bervariasi antara 23 sampai 60 juta rupiah per ekor, tergantung besarnya sapi. Para peternak tidak kalah kreatif menarik calon pembeli. Berbagai fasilitas ditawarkan. Selain ternak dipelihara hingga hari raya, pembeli juga diberikan fasilitas bebas transport dan tentu saja pemberian vitamin dan suplemen bagi ternak. Layanan ini tidak hanya untuk warga Tasik, tapi juga untuk warga luar Tasik. Memilih langsung ke kandang karena mereka tidak mau ribet mengurus sapi sampai hari H. Kan kalau di pasar itu jual lepas ke konsumen langsung atau jual lepas ke bakul-bakul lain. Gratis biaya perawatan, itu termasuk biaya perawatan vitamin dan obat-obatan lain. Terus gratis biaya pengiriman sampai di lokasi. Tingginya permintaan membuat peternak tidak mau rugi. Mereka menaikkan harga ternak. Ternak sapi misalnya, naik sekitar 2,5 juta rupiah per ekor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Petugas gabungan dari Dinas Peternakan dan Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut memeriksa hewan kurban di sentra penjualan sapi di kawasan Margawati. Hewan kurban yang dinyatakan sehat diberi label di leher. Ratusan hewan kurban yang baru didatangkan dari Jawa Timur langsung diperiksa oleh petugas gabungan. Hewan kurban yang dikirim ke sentra penjualan sapi Kecamatan Margawati ini mayoritas jenis sapi metal dan limosin. Satu persatu kesehatan sapi diperiksa mulai dari gigi, tubuh termasuk memberikan vitamin agar sapi tetap bugar. Petugas juga menggunakan alat pelindung diri lengkap agar bakteri dari luar tidak menjangkit sapi. Pemeriksaan kesehatan pada sapi kurban membuat penjual lega karena mereka tidak lagi khawatir hewan kurban yang dijualnya terjangkit penyakit ataupun virus. Saya sudah tenang, keadaan sapi saya sudah diperiksa kesehatannya, keadaan sapi sehat enggaknya kan udah diperiksa sama beliau-beliau semua. Saya mengucapkan terima kasih. Pak, ini biasanya dijual kemana aja kalau Bapak sudah rutin gitu Pak? Ya sekitar Garut aja, yang ada yang sebagian ke Batu. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sapi dalam kondisi sehat dan layak jual. Sapi yang sudah diperiksa dan dinyatakan sehat diberi label di leher sebagai penanda. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Harga daging sapi di Tasikmalaya melonjak naik. Pedagang sepi pembeli sehingga penjualan daging menjelang Idul Adha ini lesu. Harga hewan kurban menjelang Idul Adha semakin tinggi. Tak terkecuali daging sapi di Pasar Cikurubuk, Tasikmalaya. Naiknya harga hewan kurban berdampak kepada harga daging. Saat ini harga daging sapi menyentuh Rp130.000 per kilogram. Padahal biasanya harga daging sapi Rp120.000 per kilogram. Namun pada musim haji ini penjualan daging sapi lesu karena sedikitnya minat pembeli. Kalau sekarang lagi sepi. Potongan nggak bisa naik, normal aja kayak gitu. Kadang-kadang bisa turun juga. Bisa mempengaruhi harga sapi naik, harga daging naik, pembeli juga jadi minatnya banyak, jadi sedikit kayak gitu ya. Pedagang berharap setelah Idul Adha banyak warga yang menggelar hajatan sehingga penjualan daging kembali normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.